ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka tuzza bihi. Nabi SAW berkaitan dengan ketakwaan bersabda bahwasanya Ruhul Kudus telah membisiki telingaku. Yang dibisikinya itu adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu berangan-angan hidup berapa saja, tapi ketahuilah engkau pasti akan meninggal. Pasti akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta, dan lakukan apa saja terserah engkau. Fa innaka tuzza bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengan pekerjaan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa ad-dayyan la yafna fa kama tadinu tudan. Yang artinya yang namanya kebaikan tidak akan sirna, yang namanya dosa tidak akan dilupakan, yang maha menuntut balas tidak akan sirna. Fakama tadinu, maka sebagaimana kau berbuat, tudan, kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya ini hanyalah amal-amal kalian, uhsiha lahukum, yang aku hitung untuk kalian, summa wafikum iyaha, kemudian aku akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan, kebahagiaan, maka hendaknya bersyukur pada Allah Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yulumanna illa nafsah, dan barang siapa yang mendapati selain dari yang demikian itu, maka hendaknya tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam la tasubbul mauta fa innahum qad afdahu ila ma qaddamu. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencaci atau memaki orang-orang yang sudah meninggal, karena sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan balasan daripada apa yang mereka lakukan. Jadi maksudnya hadis ini adalah orang yang sudah meninggal itu janganlah engkau maki karena kezalimannya. Dia dulu suka memaki, menghina, mencela. Jangan engkau caci lagi, sekarang sudah meninggal. Karena kau sudah meninggal, tanpa kau caci pun, tanpa kau maki pun, dia sudah akan mendapatkan balasan setimpal. Gitu maksudnya. Nah, jadi jangan disiksa di atas siksa, jangan dihina di atas hinaan, karena dia sudah terhina sekarang ini. Ini semua hadis-hadis yang disebutkan menunjukkan kepada kita agar supaya kita mawas diri, agar kita selalu bermuhasabah, agar kita ketika akan bertindak pikir-pikir dulu gitu loh. Jadi sebelum kita berbuat, kita pikir-pikir dahulu. Karena apa? Semua perbuatan kita larinya kepada kita. Semua perbuatan kita, baik merupakan tindakan yang baik, ucapan yang baik, atau sebaliknya, tindakan yang buruk, tindakan yang jahat, atau perkataan yang keji, itu semua itu kembali kepada kita. Nah,
jadi kalau kita itu biasa bertindak dengan keburukan, kejahatan, kezaliman kepada orang lain, pasti kita akan sengsara. Nggak mungkin luput. Cari di dunia yang kalian kenal orang yang jahat kemudian hidupnya bahagia. Nggak bakalan. Sebagaimana cari orang yang baik kemudian hidupnya susah. Nggak bakalan. Kalau seumpama di dalam mata kasat kita melihat orang yang dizalimi itu sedih, susah, sengsara. Tapi ketika kita datang kepadanya, kita tanya tentang kesedihannya, kesusahannya, pasti dia mengatakan, ya gimana lagi, sudah ditentukan Allah, pasti ada hikmahnya dan sebagainya. Dan dia paham kesedihan yang dia rasakan itu, dia paham. Dan ini adalah sebuah wasitoh, sebuah media untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi, untuk mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi, gitu. Untuk mendapatkan mahabbah Allah lebih. Nah itu mereka semacam itu merasakannya. Jadi artinya apa? Bahagia. Kesulitan mereka, kesengsaraan mereka, kesedihan mereka tidak menambah maksiat. Kan biasanya orang kalau sudah sedih, orang ketika berada dalam keadaan yang labil, orang ketika berada di dalam keadaan yang sengsara, itu lebih banyak maksiatnya ketimbang yang sejahtera. Coba lihat. Kebanyakan yang masuk penjara itu orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Makanya Nabi SAW mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang itu akan menjadi kafir karena kefakirannya. Dan disebutkan Nabi SAW karena kekayaannya. Ada orang kaya yang kemudian dia itu menjadi durjana karena kekayaannya itu. Ada, tapi lebih banyak orang yang miskin kemudian menjadi maksiat daripada sebaliknya. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang baik kemudian dia itu sedih juga. Ada orang yang baik kemudian kita cermati dia sengsara juga. Kalau kita datangi dia, kita melakukan sebuah analisa, dengan kita datang kepadanya, bertanya-tanya kepadanya, pasti akan didapatkan kesusahan dan kesedihannya itu tidak menjadikan dia itu melakukan dosa. Nah, tapi kalau orang yang lainnya yang sedih, yang jahat itu, maka kesusahan, kesedihan yang dirasakan itu akan menjadi sebab dia itu bertambah dosa. Itulah. Nah, jadi pahami benar-benar masalah ini karena dari sinilah, dari jalan inilah setan itu banyak mengganggu kita. Siapa bilang orang yang jahat itu karena kejahatannya kemudian dia akan sengsara di dunia sebelum di akhirat? Orang baik juga sengsara. Orang baik juga dicoba. Orang baik juga diuji. Coba lihat tuh. Ha, gitu. Itu setan bilang gitu. Tapi coba perhatikan dan buktikan. Orang yang baik itu ketika dicoba, memang dia itu merasa sedih. Tapi kesedihannya itu menjadi sebab dia itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi orang jahat, dia akan menjadi sedih, menjadi sengsara, menjadi susah. Tapi kesusahannya itu menjadi lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Itu bedanya. Coba lihat bagaimana diceritakan di dalam kitab Nawadir. Ada seseorang yang diciptakan dalam keadaan buntung tangannya, buntung kakinya, buta matanya. Ditambah lagi dia itu kena penyakit ayan, sedikit pingsan. Ditambah lagi dia kena penyakit koreng. Koreng itu ada ulatnya. Subhanallah. Ketika ada seorang yang soleh melihatnya, dia cermati, dia amati, masa dia itu berkata begini? Berdoa dengan doa yang disunnahkan bagi orang ketika melihat seseorang yang terkena musibah pada agamanya maupun pada badannya, untuk berdoa dengan doa diajarkan Nabi. Apa itu? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin min khalqika tafdila. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan aku kemuliaan melebihi daripada orang lain itu, dan aku telah diselamatkan daripada penyakit itu. Sehingga dia heran, loh, aku melihat semua kesengsaraan ada pada dirinya. Dia buta, gak punya tangan, gak punya kaki, ayanan,
Udah itu tambah lagi ada korengnya, setiap korengnya ada ulat-ulatnya. Jadi seakan-akan semua musibah ada pada dirinya. Kok bisa dia itu ngomong gitu gitu? Seakan-akan orang lain yang tertimpa cobaan itu. Subhanallah, kemudian ketika itu dia pingsan kan, ditaruh di pangkuannya orang soleh ini. Ketika dia bangun, siuman dari pingsannya dia katakan, Galia Fuduli, wahai orang Fuduli. Tahu Fuduli? Yang pengen tahu itu. Fudul itu namanya. Dan sifat penasaran itu bukan sifat yang baik. Kecuali kalau sifat penasaran itu berkaitan dengan kebaikan Allah, rahmat Allah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, ada orang kumpul-kumpul berkerumun di situ. Yang timbul di dalam diri kita apa? Pengen ke sana, ada apa? Ngapain kumpul-kumpul? Ya kan? Ada orang ngomong-ngomong, kita mendekat, ada apa? Ngomong apa? Atau kita ya nggak ngelihat, tapi telinga kita buka lebar-lebar. Ya kan? Nah, itu fuduli namanya. Nggak bagus seperti itu. Karena akan merendahkan kita. Orang kalau sudah dicap sebagai fuduli itu rendah. Memang sifat manusia itu selalu diciptakan dengan basicnya itu adalah penasaran, sifat penasaran. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Lau mana'tukum an fastatil ba'ra lafatattumuha." Kalau sumpah aku larang kalian, awas ya, jangan dipitas ya, tainya kambing itu ya. Pasti kalian akan pitas. Karena penasaran, kenapa ya dilarang Nabi? Jangan ada apanya di dalamnya. Itu sifatnya manusia. Penasaran. Jadi kalau ada, apalagi perempuan ya, apalagi perempuan paling nggak bisa penasaran, paling nggak bisa megang rahasia. Pada ada rahasia itu, jadi di dalam hatinya itu seakan-akan membludak, pengen keluar cepat. Nah, kalau keluar dosa. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah kamu pergi ke bantal, ya, kamu taruh bantal kamu itu di wajahmu, udah itu ngomong cerita ke bantal. Sampai ada yang dengar tapi. Nah, dengan begitu puas sedikit. Jadi biar enggak terobsesi dengan setan, itu maksudnya. Kalau enggak dosa terus. Makanya kan kalau rahasia itu ada pada wanita, maka jangan anggap rahasia lagi. Pasti akan menyebar. Bukan Ustadz yang ngomong ini. Jangan sampai katakan, wah Ustadz kok mojok-mojokkan perempuan terus. Ustadz nggak pernah mojok perempuan, tapi Ustadz ingin memberitahukan tentang kejelekan perempuan karena kalian perempuan. Dengan kalian tahu dengan kejelekan perempuan, kalian akan berhati-hati untuk menjaga supaya kalian jangan termasuk yang semacam itu. Itu maksudnya. Arifu syarra la li syarri walakin litawaggi faman lam ya'rifun nas wa man lam ya'rifu syarra minan nasi yaghafi. Yang artinya aku itu mengetahui kejelekan bukan untuk menjadi orang jelek. Tidak, tapi aku mengetahui kejelekan itu untuk supaya aku berhati-hati. Karena biasanya orang yang tidak tahu dengan kejelekan, suatu kejelekan itu, maka biasanya dia itu akan terjerumus ke dalamnya. Itu maksudnya. Ada 3 hal. Kata Nabi SAW, salatun. Ada 3 sifat. Daripada sifatnya kaum Bani Israel atau kaum Yahudi yang ada pada diri perempuan. Jadi disamakan oleh Nabi SAW sifatnya perempuan itu seperti sifatnya Bani Israel. Karena dari saking fitnahnya Bani Israel kepada para nabi, para rasul. Dari saking fitnahnya para perempuan itu kepada kaum laki-laki. Itu maksudnya. Apa itu? Yang pertama, perempuan itu suka berbohong. Perempuan itu suka berbohong. Mau dibuktikan nggak? Kalian suka berbohong nggak? Ayo. Gampang nggak mau dibuktikan. Ayo coba saya tanya kepada kalian semua. Kalian ngabet kawin semua kan? Ngabet kawin kan? Ayo jawab, ngabet kawin kan? Nah, jawabnya enggak. Bohong. Nah, padahal damatinya iya. Nah, itu loh. Itu perempuan suka bohong itu maksudnya begitu gitu. Jadi bohong karena malu. Bohong karena ada sesuatu. Nah, gitu loh. Seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warudha. Beliau suatu waktu dikatakan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin akan melaksanakan sholat menunggu Nabi keluar. Nabi kan sakit 18 hari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Nabi kemudian memerintahkan Sayyidatuna Aisyah
Mur abaki liya umman nas. Perintahkan ayahmu supaya menjadi imam. Jadi Aisyah kan enggak enak. Kalau dia itu nyuruh ayahnya jadi imam, nanti apa katanya orang gitu loh. Nanti tentang Nabi sakit pas ayahku yang jadi imam. Ya kan? Lalu itu mauku bukan maunya Nabi gitu. Disangkanya nanti orang bilang gitu maksudnya. Maka Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayahku itu bakkaun raqiqul qalbi. Ayahku ini suka nangis. Kalau dia jadi imam nanti dia suka nangis, panjang nanti sholatnya, kesian jamaahnya gitu. Nanti enggak? Alasan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antunna kasawahibati Yusuf. Kalian itu seperti perempuan-perempuan temannya Yusuf. Tahu enggak perempuan teman Yusuf? Yang semalam saya ceritakan itu loh. Ayo, tak undang sini ke rumah sini. Kasih pisau, kasih apel. Tujuannya apa? Supaya kalian terfitnah. Jadi ngomong gini, ngomong gitu itu enggak ada tujuannya satu, cuma biar kalian tahu apa seperti yang aku ketahui gitu. Nah, jadi alasan doang yang tujuannya itu supaya jangan nyuruh ayahnya. Padahal dia mau ayahnya disuruh, cuma dia ngomong begitu itu enggak enak gitu loh. Nah, itu sifatnya perempuan. Suka bohong gitu. Nah, bohong itu kalau sesuai dengan sasarannya tidak apa-apa. Sesuai dengan sasarannya itu ada 3. Bohong karena kebaikan. Misalnya apa? Ada orang mau dibunuh. Tanya, mana orang itu? Enggak tahu. Padahal dia tahu, enggak apa-apa. Yang kedua, kalau dalam untuk mengakurkan antara 2 orang yang saling bermusuhan. Ini ada 2 orang bermusuhan. Ingin kita akurkan. Gimana caranya? Kita berbohong, enggak apa-apa. Masa loh? Itu orang teman kamu itu yang kamu enggak suka sama dia itu pengen banget minta maaf sama kamu. Padahal enggak. Nyampaikan juga sama dia, dia itu pengen loh datang sama kamu minta maaf, katanya enggak enak. Hidupnya enggak enak semenjak ada permusuhan sama kamu, dia pengen minta maaf. Masa sih? Akhirnya ketemu minta maaf betulan deh. Nah, itu enggak apa-apa. Berbohong kepada ayah yang bercerai dengan ibunya, itu juga tidak apa-apa. Karena bercerai ayah dan ibunya, sehingga dia ketika sama ayah dia jelekkan ibunya, masanya dia diam ya ikutin aja. Begitu masuk kepada ibunya gitu juga ikutin juga gitu. Jadi supaya untuk mengaturkan antara keduanya, tidak apa-apa. Karena li islah dzatul bain. Kemudian yang ketiga, berbohong yang berkaitan dengan tumbuhnya dan berseminya cinta di antara suami istri itu enggak apa-apa. Asalkan berkaitan dengan itu. Misalnya kamu katakan pada suamimu, enggak ada laki-laki seganteng kamu, enggak ada. Padahal yang jelek sama dia banyak gitu. Yang ganteng seperti dia enggak ada gitu. Karena emang enggak ganteng dia gitu. Misalnya dia mengatakan, aku yang menjadikanku itu tertarik sama kamu adalah wajahmu yang imut-imut itu loh. Padahal mukanya lonjong kayak imut-imut gitu. Nah, itu nggak apa-apa untuk menumbuhkan rasa cinta. Karena apa? Perempuan itu paling nggak bisa ketika dirayu. Paling terbang, paling gampang ditipu sama orang dengan rayuan. Nah, itu senjata. Karena senjata nggak apa-apa. Jadi untuk menumbuhkan kalian juga seperti itu, walaupun bohong itu, tapi menyenangkan suami nggak apa-apa. Nah, kamu nggak pengen keluar tak? Enggak, anak pengen berdekatan selalu sama engkau. Padahal dia suaminya suka marah terus. Padahal dia pengen bang suaminya pergi-pergi terus. Nah, cuma dia bohong gitu. Nggak apa-apa, menyenangkan suaminya. Nah, begitu pula Jabr Khatir, itu nggak apa-apa Jabr Khatir. Jabr Khatir itu menyenangkan orang lain. Nggak apa-apa tak kamu itu datang ke rumahku dalam keadaan seperti enggak apa, seneng aku di rumahmu, seneng, padahal nggak seneng. Nah, jadi dia ke rumahnya panas, nggak ada kipasnya, nggak ada AC-nya. Nah, kemudian dia bilang, maaf ya panas, enggak kok enak kok, nggak panas, malah enak banget, nggak seperti rumah-rumah yang lainnya. Nah, nggak seperti rumah yang lainnya karena rumah yang lainnya ada kipasnya gitu. Nah, jadi itu nggak apa-apa, ya. Nah, terus yang kedua, sifatnya perempuan yang sama dengan Yahudi adalah mereka itu tidak bisa
bisa pegang amanat. Artinya apa? Suka mengkhianati. Nah, jadi ini sifat dasar ya, sifat basic. Setiap perempuan seperti itu, kecuali kalau dia itu mujahadah. Sifat perempuan itu semuanya asalnya seperti itu, kecuali kalau dia itu melawan. Gitu lah. Yang baik apa? Yang baik yang melawan, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man wa qad khaba man. Nah, itu maksudnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Nah, itu. Jadi yang melawan. Jadi jangan diikuti. Yang begitu jangan diikuti, harus lawan. Nah, karena memang kalian itu fitnah. Di antara fitnahnya apa? Allah ciptakan kalian seperti ini, gitu. Nah, kan beda. Ngelihat wajah kalian sama ngelihat tembok sama enggak? Hah? Sama enggak? Nah, ya enggak tahu kalian karena kalian enggak bisa ngelihat diri kalian sendiri. Ustaz yang bisa ngelihat. Lawan jenisnya, bukan sejenisnya. Ya beda. Megang tangan kalian sama megang tangannya laki-laki, beda. Tangannya perempuan itu halus, mulus. Laki-laki kasar. Nah, terus melihat lekuk tubuh kalian beda sama lihat lekuk tubuhnya monyet gitu. Padahal monyet itu terbuka, ya kan? Badannya nggak pakai baju kan, tapi beda gitu. Itu loh maksudnya. Jadi memang Allah Ta'ala ciptakan di dalam diri kalian itu sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan. Makanya kan Nabi SAW bersabda, An-nadratu sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Jadi yang namanya melihat, memandang, itu adalah sebuah panah yang beracun daripada panahnya iblis yang terkutuk itu. Faman tarakaha makhafatullah, barang siapa yang meninggalkan melihat pandangan yang haram itu karena takut pada Allah, abdalaha, Allah Ta'ala akan membalasnya. Wajada halawatal iman fi qalbi, dia akan merasakan kelezatan iman dalam hatinya. Sehingga dia tidak merasa sholatnya itu jadi merasa senang, puasanya senang, dia melaksanakan ibadah senang. Kenapa? Dia merasakan keimanan dalam hatinya. Nah, itu bagi yang meninggalkan pandangan-pandangan yang haram. Nah, jadi suka berkhianat itu bukan sifat daripada perempuan-perempuan tertentu, tapi semua perempuan, sifat dasarnya. Sama seperti kalian begini loh. Sifat dasar kalian itu adalah kalian harus mempunyai tamu setiap bulan. Nah, makanya kan datang bulan katanya orang. Nah, itu sifat dasar. Kalau enggak semacam itu berarti ada gangguan. Nah, gitu. Nah, sama seperti sifat dasarnya laki-laki itu tenggorokannya ada. Nah, perempuan ada enggak? Enggak ada. Gitu loh. Sifat dasarnya laki-laki itu sininya tuh besar. Perempuan ada itunya? Enggak ada. Apa namanya itu? Badannya itu apa? Gempal. Gempal badannya. Perempuan mana itu benar? Gempal. Walaupun dia itu menjadi main fitness, nggak bakal jadi seperti laki-laki. Itu loh maksudnya. Itu sifat dasar. Sifat dasarnya seperti itu. Sifat dasarnya perempuan malas, laki-laki rajin. Tapi sekarang kebalikannya, perempuan banyak yang rajin, laki yang malas. Nah, kenapa? Karena dilawan. Nah, tapi sifat dasar, yaitu sifat dasarnya. Tapi karena dilawan jadi berbeda. Nah, itu maksudnya. Sifat dasarnya perempuan itu cerewet, ya kan? Suka ngomong, nggak bisa berhenti. Nah, itu sifat dasar perempuan. Kalau ada perempuan yang diam, nah, itu bagus. Berarti dia ngelawan. Nah, gitu. Ngerti nggak? Sifat dasarnya perempuan itu banyak kutunya. Ya kan? Laki-laki enggak, karena rambutnya pendek, perempuan panjang. Nah, kalau ada perempuan rambutnya enggak ada kutunya, berarti dia mujahadah dengan pakai sampo terus, pakai selsan dan sebagainya. Itu loh maksudnya. Contohnya itu seperti itu. Jadi sifat dasar ada, tapi kalau bukan setiap orang itu pasti ada sifat dasar itu, bisa jadi sudah hilang karena apa? Dia melawan. Gitu. Terus kemudian itu sifat dasar, Jadi jangan salah paham.
Jadi jangan mengartikan semua perempuan berarti seperti itu, enggak. Sifat yang ketiga yang sama itu adalah perempuan itu tidak pandai bersyukur. Artinya apa? Perempuan itu adalah makhluk yang paling melupakan kebaikan. Paling cepat. Ambil satu contoh ya. Ustadz paling sering ketemu sama murid Ustadz yang setelah dia itu kawin, setelah sekian lama dia itu melupakan gurunya. Itu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, berbagai macam dalih, berbagai macam alasan. Walaupun kita carikan alasannya mungkin dia begini, tapi kebanyakan yang terjadi itu dari perempuan. Jadi perempuan itu mudah sekali untuk melupakan kebaikan. Karena apa? Di dalam ciptaan dasar dari para perempuan itu, di situ ada hormon-hormon tertentu. Perempuan itu ketika mendapatkan kebaikan itu ada hormon yang keluar, tapi sedikit. Tapi kalau laki-laki, kalau ada sesuatu kebaikan yang dialaminya dari orang lain, maka ada hormon yang keluar, dan hormon itu lebih banyak keluarnya daripada laki-laki, daripada perempuan. Sebaliknya, kalau perempuan itu mendapati suatu kejadian atau suatu pengalaman yang buruk, akan keluar hormon yang lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki enggak. Kalau dia mendapatkan pengalaman yang buruk, maka hormon yang sejenis itu keluar, tapi sedikit. Tidak banyak. Nah, maksudnya apa? Gini loh. Perempuan itu kalau berhadapan dengan kebaikan orang lain, itu gampang melupakannya. Atau tidak pandai bersyukur. Itu perempuan. Sampai-sampai dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Lau fa'alta khairu madal umri atau madad dahri limra'atin summa akhta'ta lagalat lak ma fa'alta khairan qatta." Kalau seumpama ada seorang yang berbuat baik kepada istrinya, adik perempuannya, anak perempuannya, atau siapapun yang perempuan ya, sepanjang masa dia berbuat baik padanya, lalu pernah satu kali saja salah, maka dia akan berkata, "Ma fa'alta khairan qattu." Kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Coba, masih ada sama sekali lagi. Ini Rasulullah yang mengatakan, "Ma fa'alta khairan." Coba dikatakan ma fa'alta khairan saja masih mending. Ini tambah ada qattunya lagi. Ma fa'alta khairan qattu. Kamu enggak pernah berbuat baik sama sekali. Nah, jadi seakan-akan yang sepanjang masa itu mana? Yang pernah dia lakukan itu mana gitu. Enggak pernah diingat. Nah, itu. Tapi sebaliknya, kalau laki-laki, kalau ada orang yang berbuat baik, itu diingat. Tapi kalau orang berbuat jelek, maka cepat dilupakan. Perempuan enggak. Perempuan kalau mendapatkan pengalaman yang buruk, dia sulit untuk melupakan. Tapi kalau mendapatkan pengalaman yang baik, dia paling cepat melupakannya. Dari sinilah kita katakan, yang untung siapa? Perempuan untung. Sehingga karena dasar ciptaan Allah yang semacam inilah, kemudian memproses dan membentuk seorang wanita menjadi wanita itu adalah seorang makhluk yang paling tangguh, paling kokoh. Menghadapi ujian, nggak ada seperti perempuan. Menghadapi cobaan, nggak ada perempuan. Nah, oleh karenanya kamu lihat di RSJ yang mana saja, atau RSG ya, rumah sakit jiwa, atau RSG, rumah sakit gila. Di mana saja kamu lihat, silakan buka internet boleh untuk membuktikan. Dan silakan kamu jalan. Kalau kamu jalan dari Pasuruan ke Bangil saja, mungkin ada orang gila itu 11 orang paling sedikit. Dari saking banyaknya. Karena apa jumlahnya orang gila sekarang di Indonesia sudah overload. Overload. Melebihi batas. Karena harusnya 1000 orang satu gilanya. Gitu loh. Ini sekarang lebih. Karena apa? Jumlahnya orang gila di Indonesia sudah mencapai 249.000. Padahal jumlahnya manusia di Indonesia ini kan 235 juta. Berarti kan harusnya 235.000. Ini sudah lebih. 249.000. Nah, gitu. Jadi lebih berapa sudah itu. Makanya banyak yang keleleran di luar sana. Gitu. Coba lihat. Dari RSC 1 ke RSC yang lainnya kamu lihat. Lebih banyak lakinya apa perempuannya? Lebih banyak lakinya apa perempuannya? Laki.
gampang stres, gampang hang, gampang blank. Itu laki-laki, perempuan kan. Dan hebatnya perempuan itu dua otak kiri kanannya itu sama-sama bergerak dan bekerja. Sambil ngulek, sambil ngomong bisa. Sambil nyetir, sambil nelpon bisa. Dan itu perempuan, laki-laki nggak bisa. Makanya kan ada peraturan. Kalau lagi nyetir nggak boleh nelpon. Untuk laki-laki, perempuan nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Dua-duanya itu gerak dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Nah, paham? Jadi seperti saya katakan pada awal mula pelajaran ini, bahwasanya setiap Allah berikan suatu kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya perempuan itu nggak gampang gila, nggak gampang stres. Tapi laki-laki gampang gila, gampang stres. Tapi laki-laki beruntung karena apa? Ya di dunia gila, tapi di akhirat dia di surga tempatnya. Perempuan, iya, memang perempuan jarang yang gila, tapi nanti di akhirat kamu di neraka tempatnya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma balun nisa? Ra'aitukunna aktsara ahlin nas." Wahai perempuan, kenapa kalian nih? Kok aku melihat di neraka itu lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya? Coba lihat. Silahkan kalian buat sebuah penelitian di rumah kalian, enggak usah di luar-luar, di rumah kalian. Baikan mana antara ayahmu sama ibu? Coba lihat, sabaran mana, lomanan mana, baikan mana, akhlakan mana. Pasti lihat, kamu bisa katakan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ada, mungkin ibumu ada yang lebih baik daripada ayahmu, tapi itu sedikit. Kalau dibikin rata-rata, kita kalau menghukumi sesuatu jangan pernah melihat secara per individu, tapi secara umum. Oh enggak, Ustaz, ibuku lebih baik. Ya kamu, coba satu. Siapa lagi? Coba yang ayahnya lebih baik mana? Pasti lebih banyak. Nah, kenapa demikian? Nah, karena itu. Laki-laki itu ketika akan bertindak itu berpikir panjang. Makanya kan, kenapa Allah Ta'ala memilih doa yang tidak baik terhadap anak cucu itu lebih besar kesempatan dan kansnya dari ayah. Tapi kenapa doa yang baik itu untuk anak cucu itu lebih besar kesempatan terkabulnya kalau diucapkan oleh seorang ibu? Kenapa nggak kebaliknya gitu loh? Nah, rahasianya itu adalah karena seorang laki-laki itu kalau sampai keluar dari mulutnya suatu doa yang tidak baik kepada anak ataupun cucunya, itu sudah kelewat batas banget. Sudah lewat batas banget, baru dia itu akan keluar. Yang semacam itu dari saking hawasnya, dari saking gak kuatnya. Tapi kalau perempuan nggak sampai ke situ, sudah biasa keluar. Nah, makanya Allah Ta'ala itu rahmatnya kepada hambanya nggak dijadikan doa yang tidak baik, jangan dari ibu, jangan. Biar dari ayah saja. Yang baik karena sering ibu itu gampang kesianan orangnya kan, ibu itu ibaan kan, nggak tegaan kan, beda sama laki-laki. Laki-laki tega. Makanya mukul itu harusnya kepada laki-laki, seorang ayah, seorang ustadz yang mukul gitu. Jangan ibu. Apalagi sekarang ini ayah mukul, ibu juga mukul. Habis pukul situ, pukul lagi sana ya. Jadi minder akhirnya. Nggak punya keberanian, mentalnya lemah dan sebagainya karena itu. Nah, jadi harusnya ayah yang mukul. Begitu mukul dia nangis kan, pergi ke ibunya, dipeluk, diayomi, kasih sayangi. Itu harusnya. Jadi harus kerjasama. Nah, makanya kan di kitab Ustaz itu yang terbaru Anakku Investasi Akhiratku itu dijelaskan bagaimana cara pendidikan di dalam memukul atau memberikan sanksi kepada anak itu. Siapa yang harusnya melaksanakannya? Kalau harus mukul, apa syaratnya? Semua itu disebutkan di sana. Nah, paham? Nanti nggak? Jadi seperti itu. Bukan berarti Ustaz merendahkan perempuan, enggak. Karena perempuan itu nggak ada. Kalau di dunia nggak ada perempuan, nggak ramai. Nggak indah. Tapi Sayyidina Adam saja ketika dia itu ciptakan masuk surga. Semua kenikmatan di surga. Semua kenikmatan. Apa yang nggak ada? Semua kenikmatan ada di surga. Saya mau minuman yang terenak, mau makan yang terenak, baju yang terbagus, itu ada di surga. Tapi masih belum lengkap juga. Karena apa? Nggak ada perempuannya.
Sehingga dia itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ada sesuatu yang kurang. Nah, kok bisanya gitu loh, sampai berani bilang Allah Ta'ala ada sesuatu yang kurang di surga gitu. Nah, kenapa? Karena memang menjadi sebuah kebutuhan dasar gitu, perempuan itu. Sampai kemudian Allah Ta'ala menciptakan Sayyidatuna Hawa. Jadi nggak mungkin kita nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Memang keluar dari laki-laki juga. Ada laki-laki keluar dari laki-laki gitu. Karena sekarang banyak perempuan yang menuntut hak emansipasi. Sudah, kita pisahkan sadari. Biarkan yang laki keluar dari laki-laki, yang perempuan keluar dari perempuan. Gitu. Bisa tak? Ya nggak bisa lah. Kita ya selalu terkait. Nggak bisa kita itu memisahkan diri. Laki dan perempuan itu sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ya, makanya kan ada 3 sifat. Nah, jadi dari tadi itu ada berapa? 3 itu. Sekarang ada 3 sifat lagi. Kalau ada pada perempuan bagus. Kalau ada pada laki-laki nggak bagus, karena sifat dasarnya beda. Apa itu? Yang pertama, pemalu. Perempuan pemalu. Oh, bagus banget. Ayo ke mall, malu nggak mau ke mall. Bagus banget, senang suaminya itu. Perempuan, ayo keluar yuk, nggak pakai jilbab, enggak, malu aku. Nah, bagus. Tapi kalau laki-laki yang malu, ayo dong suamiku kita pergi, enggak, malu. Ya, kan nggak pantas. Laki-laki malu gitu. Nah, itu ya. Kalau ada pada perempuan bagus, tapi kalau ada laki-laki yang bagus. Yang kedua, penakut. Perempuan penakut, bagus. Kenapa? Dengan takutnya dia, akhirnya dia akan kembali kepada suami. Ngapa-ngapain? Suami. Bangun malam, mau ke kamar mandi, takut, bangunin suami. Ya udah, kata suaminya, enggak apa-apa, aku akan temani, tapi harus ada sesuatu loh. Nah, gitu. Jadi kan ada timbal baliknya. Gitu. Nah, coba dia berani, dia nggak butuh kepada suami, gimana? Nah, gitu. Terus, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pelit. Perempuan rata-rata pelit. Perempuan rata-rata pelit. Laki-laki rata-rata baik. Kalau laki-laki pelit, itu luar biasa. Kalau perempuan pelit, biasa. Laki-laki pelit, luar biasa. Nah, karena nggak seharusnya. Coba, kalau kalian pelit, yang terjaga hartanya siapa? Hartanya suami. Untung kan? Untung kenapa? Untung kan suami dan anak-anakmu. Tapi kalau suami yang pelit, kamu nggak makannya nggak enak, anak kamu juga nggak kebagian. Nah itu. Sampai diceritakan ada satu orang yang sharing sama Ustaz. Ada seorang wanita, dia mengadukan tentang kepelitan suaminya. Dia mengatakan, ya Allah, Ustaz, pelit banget, sampai mau ke dokter saja dikasih uang 15.000. Ya Ustaz bilang 15.000 buat becaknya saja nggak cukup, pulang pergi. Mana ke dokternya, mana ke obatnya gitu. Nah, makanya yang dapat orang seperti Ustaz, ini untung gitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa orang yang seperti Ustaz, bukan Ustaz, gitu, yang seperti Ustaz? Kenapa? Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Karena di dalam hidup kita harus sesuai dengan tuntutan ilmu. Di antara ilmu yang menuntut kita untuk berbuat baik itu adalah Nabi SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang pun yang muliakan perempuan kecuali orang itu mulia sisi Allah. Siapa pun perempuan yang mana saja, kita harus menghargai. Makanya Ustaz paling senang sama orang gila yang perempuan. Bukan berarti wah asik kesempatan nih orang gila perempuan gitu. Enggak. Justru kesian. Kalau perempuan yang gila itu kesian, kalau laki gila biasa. Ya, kalau perempuan gila itu luar biasa. Lebih kesian, lebih perempuan sudah manula, sudah tua itu. Ya, nah itu kita lebih kesian. Ada orang minta laki perempuan. Ustaz lebih senang ngasih perempuannya daripada laki-laki. Nah, gitu. Kenapa? Kalau kita ingin tahu kita ini seseorang yang mulia di sisi Allah atau tidak, gampang. Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat pada istri kita. Tanya pada istri kita. Bagaimana profil daripada suaminya itu? Kalau dia mengatakan dia bersaksi dengan kebaikannya, berarti dia baik. Nah, semua itu tergantung pada perempuan. Nah, itu tuntutan ilmu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang Ustaz kawin sudah berapa? Sudah 17 tahun. Enggak pernah Ustaz main tangan. Enggak pernah Ustaz mencaci maki. Enggak pernah. Kenapa? Tuntutan ilmu. Nah, tapi kalau orang lain enggak punya ilmu,
Dia karena nggak tahu ya dimaafkan saja. Jadi salah kalian kalau seumpama kalian milih orang yang nggak punya ilmu. Jadi jangan salahkan, loh, kok kamu suka mukul aku sih? Ya, salah sendiri kenapa milih aku? Aku nggak tahu ilmunya gimana. Nah, kan kata kasarnya seperti itu. Memang, tapi kalau ustadz itu dia paham. Nah, cuma seperti tadi saya katakan, setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kamu harus pikir matang-matang dari segi itu. Kamu menerima pinangan dari seseorang. Nah, kamu lihat, pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dia sebagai apa? Nah, cara melihat itu seperti itu. Gitu. Nah, jadi sedikitlah sekali yang sempurna atau mendekati kesempurnaan. Yang sempurna itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Gitu. Pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Selalu hargai orang lain, karena setiap orang itu punya keistimewaan. Masing-masing ada keistimewaan. Sebagaimana setiap orang itu pasti ada kekurangan. Jangan pernah melihat kekurangan orang lain, tapi lihatlah kelebihan orang lain. Kemudian dikatakan, wa warada innal abda qad yarfa'u ala sayyidi fi darajatil jannah fa yaqulu sayyidu ay rabb hadza kana 'abdi fi dunya fa yaqulu subhanahu innama jazaituhu bi amalihi. Coba lihat, kata Nabi SAW, jangan sampai kalian itu menjadi orang yang kecelek. Kata orang Jawa itu kecelek, kecewa. Kenapa? Dia mendapati bawahannya, istrinya, anaknya, muridnya, pembantunya, ternyata di surga lebih tinggi dari dia. Itu orang yang kesian. Itu orang yang yang dikatakan sebagai orang yang merugi. Harusnya dia yang lebih tinggi, karena dia derajatnya lebih tinggi di dunia. Dia yang lebih besar kesempatan untuk berbuat baik antara tuan sama budak. Tuan punya segala-galanya, punya kemerdekaannya, punya hartanya, punya kebebasannya dalam berbuat sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Budak enggak. Kok bisa budak itu lebih tinggi derajatnya? Seorang suami dengan istrinya, harusnya suami lebih tinggi derajatnya. Walaupun nanti kedua pasangan itu saling membantu nanti kalau sama-sama masuk surga. Kalau enggak sama-sama masuk surga, ya tunggu dulu sampai selesai dulu pasangannya itu. Nanti enggak? Cuma bedanya kalau pasangannya yang ditunggu itu yang masih dicuci dengan api di neraka itu, suaminya, ya istrinya nunggu di surga, menikmati kenikmatan surga, tapi enggak ada bidadara, itu enggak ada. Tapi kalau istrinya yang ditunggu, nah bidadaranya kan banyak. Paling rendahnya paling rendahnya penghuni surga itu dia akan mendapatkan 70 bidadari, 2 wanita solihah dunia. Jadi kalau istrinya satu masih dicuci di neraka, enggak apa-apa, masih ada 72. Nah, itu paling rendahnya penghuni surga. Jadi jangan kamu berangan-angan, jangan kamu sampai kaget atau gigit jari kalau ternyata di surga enggak ada bidadara. Karena memang bidadara enggak ada, yang ada bidadari. Ya. Jadi kalau kalian meninggal dunia, sebelum kalian sempat kawin, nanti akan disandingkan dengan laki-laki yang soleh yang masuk surga. Nah, karena apa? Paling rendahnya laki-laki penghuni surga itu akan mendapatkan 70 bidadari, 2 wanita solehah dunia, 2 wanita solehah dunia, selain istrinya. Nah, gitu. Tapi kalau perempuan suaminya satu, nggak ada lain. Nah, terus gimana dong ya? Namanya kenikmatan kan juga bukan cuma satu, sama seperti sekarang. Orang kawin, nikmat kan? Nikmatnya berapa saat? 24 jam terus nikmat terus gitu. Hah? 24 jam fokus kepada itu, nikmat itu kan enggak. Masih mau makan, masih mau tidur, masih mau ini, masih itu di surga itu banyak macamnya gitu. Makanya kan oleh Nabi SAW dikatakan dan disebutkan surga itu sifatnya mala ainun ra'at, enggak pernah dipandang mata. Wala udhunun, sama enggak pernah dengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas pun enggak pernah. Itu di surga nanti seperti itu. Jadi enggak usah kamu pikirkan wah enak dong laki-laki, wah enggak ada. Nanti enggak ada cemburu, enggak ada ini semuanya enggak ada gitu ya. Nanti dikatakan kalau semua istrinya itu 72 selain istrinya di dunia, entar kapan giliran saya gitu. Karena ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, enggak seperti itu nantinya, enggak seperti itu. Itu untuk bidadari ya, tapi kalau untuk yang istri yang
di dunia, itu dia akan mendapatkan perkumpulan, pertemuan itu lebih banyak daripada istrinya yang dari bidadari itu. Kemudian, nah, jadi itu salah satu contoh yang dikatakan Nabi SAW. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karenanya apa? Sekarang ini kita berusaha untuk menjadikan diri kita adalah diri kita, bukan orang lain. Paham? Untuk menjadikan diri kita adalah diri kita, bukan orang lain. Kita berbuat untuk diri kita. Paham? Dan kalau kita ingin menjauh dari dosa untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kenapa? Nanti yang bertanggung jawab siapa? Kita sendiri. Ketika kamu mati, nanti siapa yang mau ikut kamu? Siapa yang menyertai kamu? Kamu mati sendiri. Nanti ketika ditanya oleh Munkar Nakir, siapa yang akan menyertai kamu? Siapa yang akan menjawabkan untukmu? Enggak ada, kamu akan jawab sendiri. Ketika kamu dihisab oleh Allah Ta'ala di yaumil hisab, siapa yang akan membantu kamu? Enggak ada, hatta Nabi enggak bisa bantu. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ketika kami di padang mahsyar, di mana kami akan mencari kamu? Di mana kami akan mencarimu? Apa jawab Nabi Muhammad? Di mana saja kau cari aku, kau akan dapatkan aku. Kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal jangan cari aku. Apa itu? Ketika kau menerima kitabmu, jangan cari aku. Aku enggak bisa membantu. Kemudian, ketika engkau sedang dihisab oleh Allah Ta'ala, jangan cari aku. Engkau sendiri yang hisab. Dan ketika engkau akan melewati sirat, jangan cari aku. Jadi, artinya apa? Ketika kamu itu meninggal dunia, meninggalkan sendirian. Makanya akan biasakan diri kita itu untuk melakukan sebuah terapi kematian. Jadi terapi itu bukan hanya terapi kesehatan, terapi kecantikan, tapi juga ada terapi kematian. Baru dengar? Udah pernah dengar lah? Nah, ada terapi kematian. Gimana terapi kematian? Terapi kematian itu begini. Kalau kamu tidur kan bantalnya taruh di mana? Di bawah kepala apa di atas kepala? Bawah kepala kan? Nah, nanti sebelum tidur bantalnya taruh di atas kepala. Taruh di atas muka kamu. Udah itu pegang kuat-kuat. Kalau bisa minta bantuan suamimu nanti. Tapi kasih tahu dulu aja, nggak terusan, takut mati beneran. Untuk apa? Ketika kamu sudah membekap wajah kamu, yang terjadi apa? Kamu nggak bisa bernafas, ya kan? Tahan terus, nggak kuat, tahan terus. Apa yang terjadi? Di saat itu yang terpikirkan dalam pikiran kami itu apa? Uang kamu di rekening, anak kamu, istri kamu, yang mana yang dipikirkan? Yang dipikirkan cuma satu, apa itu? Gimana caranya supaya aku lepas daripada bekapan? Begitu pula nanti ketika kita meninggal, nggak ada yang kita pikirkan lagi kecuali amal kita yang mana bisa menyelamatkan aku. Pikirkan dari sekarang. Nah, kamu itu berbicara setiap hari 2 kali 3 kali lipat daripada bicaranya laki-laki. Laki-laki itu bisa berbicara dari 1000 sampai 7000 kata setiap hari. Kalau bukan ustadz ya, bukan seorang pengajar, seorang dai. Kalau seorang dai kan ngomong terus. Bisa jadi kayak perempuan juga gitu. Tapi perempuan bisa jadi sampai 3 kali lipatnya. Jadi kalau laki-laki itu 7.000, perempuan 21.000 bisa satu hari. Kenapa? Karena kebutuhan pokok bagi perempuan itu ngomong. Lah iya, lihat coba. Kalau nggak ngomong kayaknya nggak enak gitu. Jadi kalau sudah ustadznya belum datang aja, kadang ustadznya lagi ngomong, lagi ngajar ngomong, ya Allah. Nggak paham dia bahwasanya yang semacam ini bikin beda umur. Bikin gak barokah harta dan hidup serta umur. Nah, Nabi SAW sudah menjelaskan, hati-hati ngomong di majelis. Ngomong di majelis itu pendekkan umur dan membuat harta itu tidak barokah dan kehidupannya tidak bahagia. Kalau seumpama kamu lakukan itu, kemudian kamu dapatkan seperti yang dikatakan oleh Nabi, jangan salahkan siapa-siapa. Tadi kan sebutkan falahilumanna illa nafsah, dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang mengibatkannya. Jadi tahan-tahan. Mau ngantuk, jangan ngantuk. Ini masih taklim, anak nggak mau ngantuk. Gitu. Nggak kuat nahannya, cabut bulu hidung. Itu nanti mujahid itu seperti itu, dilawan. Jangan mau kamu itu kalah kepada hawa nafsu kamu, enggak. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntung mereka itu yang melawannya itu, yang berusaha membersihkannya itu. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, jadi di saat itu kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Rugi kita. Oh, suamiku kan ustaz. Oh, ayahku kan ustaz. Nah, jangan tergantung sama orang lain. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin. Semua
Nggak ada pikiran. Ingat sama istri, ingat sama anak. Nggak ada. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang saling mencintai di dunia, saling mengasihi di dunia, nanti kelak di padang mahsyar satu dan yang lainnya saling memusuhi. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa. Nah, perhatikan itu. Jangan mau dipermainkan sama setan itu. Yang bikin kita itu jauh dan lupa daripada yang semacam itu kan apa? Setan. Nah, kita kalau tahu ilmunya, kalau kita banyak asupan-asupan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita paham, oh ini setan, oh ini ya ini. Tapi kalau orang nggak tahu, dan kebanyakan orang di sana nggak tahu, sehingga mereka berani ngambil hartanya orang lain, berani korupsi, berani begini, berani mencela orang lain, seakan-akan dia itu yang menentukan nasibnya sendiri di akhiratnya. Kita ditentukan Allah yang menentukan. Kalau kita berbuat dosa, ya pasti tulis dosa. Nggak bisa kita akan hapus, gimana kan ngapusnya? Kalau bukan dari Allah juga. Nah, jadi perhatikan itu ya. Nah, dipikirkan baik-baik sebelum bertindak itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, yaqulu Allahu li ahli jannah udkhulul jannata bi rahmati wa khludu fiha bi niyatikum shalihah waqtasimuha bi a'malikum. Ajib. Lihat bagaimana kata Imam Hasan Basri, nanti Allah taala akan berkata kepada ahli surga, masuklah kalian semua ke dalam surga, itu karena rahmatku. Maksudnya kalian dalam surga karena rahmatku. Kalian semua ini berada di pondok Darul Dakwah itu karena rahmatnya Allah. Bukan karena usaha kalian, bukan karena omongan orang lain, ya, karena rahmatnya Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Kemudian, wahludu fiha biniyatikum shalihah. Kalau kita itu akan kekal nanti di akhirat. Kekalnya itu karena kita selalu berniat baik. Niat baiknya itu kok bisa ada dalam diri kita? Karena Allah lagi. Kemudian, waqtasimuha bi'amalikum, sedangkan surga itu kan dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala. Bukan satu jenis seperti perumahan begitu sama semuanya, enggak. Beda-beda. Ada surga yang lebih bagus, ada surga yang biasa, ada surga yang apa? Yang kelas basic, kelas standar gitu. Sama seperti hotel, ada standar, ada lux, ada apa lagi? Suite apa junior, ada suite room, ada president suite. Nah, gitu. President suite itu kalau di Hyatt Hotel di Surabaya itu satu malamnya 20 juta. Nah, itu bintang 7 itu. Nah, itu seperti itu, surga seperti itu. Nanti pilih yang mana? Oh, Ustaz, anak kalau di surga yang yang president suite itu anak kurang suka. Kenapa? AC-nya terlalu dingin misalnya. Mau bilang gitu tak? Ya rugi kamu. Merugi, ambil yang makanya yang nggak biasa pakai AC itu, yang nggak mau, yang nggak suka pakai AC itu, biar takutnya dia itu memang diciptakan jadi orang yang nggak punya. Nah, yang senang sama AC, yang senang gitu loh. Kasih AC dingin nggak mau, gitu. Maunya panas, kan bikin repot orang gitu. Nah, kita kan di waktu kuliah itu ada berapa orang kita? 11. Ada satu yang nggak suka AC. Nanti kalau udah kedinginan dimatiin, kan bikin sengsara orang banyak. Biasain. Yang enak-enak itu dilaksanakan, dirasain. Yang nggak enak nggak apa-apa dijauhin gitu. Seperti apa makan jengkol, nggak enak jangan mau. Karena bikin sengsara orang lain. Kalau kentut kamu gimana? Bau. Masuk kamar mandi kencingnya bau. Nah, yang kayak gitu jadi makan. Karena bikin sengsara orang lain. Nah, tapi kalau bikin senang orang lain, jangan dicegah. Biasakan diri kamu untuk melakukannya. Wa ma dzakartu min al-adillah ala wuqu'il majazah aradtu bihi tambi. Kenapa aku sebutkan hadis-hadis yang menentukan bahwasanya setiap perbuatan itu ada balasannya, supaya kalian itu mendapatkan peringatan. Wa illa fa huwa amrun ma'lumun lil khas wal 'am. Padahal itu ada sesuatu yang sangat diketahui bagi orang khusus maupun orang awam. Ma'rufun la yakadu yahfa hatta 'alal aghbiya min awam. Jadi sangat terkenal sampai hampir saja tidak samar walaupun kepada orang yang bodoh daripada orang awam. Jadi kita minta kepada Allah Taala semoga kita yang sangat sadar menjadi hamba-hamba Allah yang sangat sadar bahwasanya setiap manusia itu akan diganjar dengan perlakuannya. Semoga kita termasuk yang selalu bertindak dengan baik, berniat dengan baik, berucap dengan baik, mind thinking kita juga baik, sehingga tidak mendapatkan balasan-balasan yang tidak baik. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk berakhlakul karimah, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk dicintai oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Ala hadin yakunatin salihah wa ala man al-Fatihah.